Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waoderi Melga Nur Fitri dengan NIM 285222004. Nah, saya di sini dari Universitas Airlangga dengan program studi S2 Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah analisis sinyal medis. Nah, pada topik yang akan saya bahas di sini yaitu kita akan membahas pengkodian atau algoritma dari Python. Nah, apa itu Python? Python adalah suatu bahasa pemrograman komputer yang biasanya dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengoptimasikan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa program ini termasuk bahasa tujuan umum. Nah, untuk Python sendiri itu pertama kali ditemukan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Selanjutnya, eh, untuk untuk tugas kali ini saya akan menggunakan Google Colab untuk eh, pengkodiannya. Yang pertama itu kita harus mengetahui Google Colab itu apa. Google Colab adalah suatu layanan cloud computing yang disediakan oleh pihak Google yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan kode Python di lingkungan berbasis cloud tanpa perlu menginstal perangkat lunak gitu ya di komputer lokal. Google Colab ini memanfaatkan infrastruktur Google termasuk akses ke unit pemrosesan grafis atau GPU secara gratis untuk mendukung pelaksanaan kode Python, termasuk dalam konteks pembelajaran mesin dan analisis data. Google Colab ini adalah alat yang sangat populer di kalangan pengembangan dan peneliti. Nah, sekarang juga sudah banyak em, mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang untuk bahasa program atau komputasi lain menggunakan Google Colab sebagai media untuk melakukan analisis data. Selanjutnya, eh, apa sebenarnya alasan penggunaan Google Colab? Nah, penggunaan Google Colab di sini keuntungannya yang pertama itu sifatnya gratis. Google Colab adalah layanan gratis yang memungkinkan adanya menjalankan kode Python di lingkungan Google Cloud tanpa adanya pemungutan biaya. Yang kedua, di sini ada dukungan oleh notebook Jupyter. Di sini kita dapat membuat atau mengedit dan menjalankan notebook Jupyter langsung di Google Colab-nya. Ini sangat berguna untuk eksplorasi data dan dokumentasi proyek. Kemudian yang ketiga itu untuk berfungsi sebagai integrasi dengan Google Drive. Nah, integrasi dengan Google Drive ini yang dimaksud yaitu untuk dapat menyimpan notebook Colab di Google Drive dan juga maksudnya Google Colab ini bisa langsung connect ke Google Drive kita sehingga dapat memudahkan untuk penyimpanan file. Selanjutnya untuk pustaka siap pakai. Nah, pustaka siap pakai di sini yang dimaksud adalah Google Colab sudah menyatakan banyak pustaka populer untuk pengembangan ilmu data dan pembelajaran machine learning seperti ada Pandas, ada NumPy, ada TensorFlow dan PyTorch. Nah, umumnya untuk dalam pembahasan analisis sinyal, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah fast Fourier transform. Perlu kita ketahui bahwa perlu kita pahami bahwa algoritma untuk fast Fourier transform ini adalah untuk mempercepat perhitungan pada DFT atau discrete Fourier transform untuk mendapatkan magnitude dari banyaknya frekuensi dari banyaknya sinyal sehingga lebih efisien. Nah, di sini ada gambar sinyal di mana sinyal ketiga ini adalah penjumlahan daripada sinyal pertama dan sinyal kedua.
Selanjutnya, eh, selanjutnya di sini ada fungsi dasar sinyal. Nah, fungsi dasar sinyal di sini ada umumnya yang kita ketahui bahwa fx difungsikan dalam bentuk fx sama dengan a sin x yang merupakan sinyal tersebut dalam satu periode x hanya memiliki satu getaran gelombang dengan magnitud maksimal sebesar a. Nah, gambar pertama di sini menunjukkan satu gelombang sinus yang berarti bahwa fx sama dengan a sin x. Nah, untuk gambaran kedua di sini kan di sini ada terdapat satu puncak dan satu lembah, maka itu terhitung satu periode getaran. Nah, di sini itu berarti rumus fungsinya itu ya fx sama dengan a sin 2x. Kemudian yang gambar ketiga ini adalah menunjukkan jumlah sinyal sinus itu ada tiga gelombang sinus yang dikomputasikan dalam fungsi fx sama dengan a sin 3x. Selanjutnya, perlu juga kita ketahui tentang fungsi dasar sinyal. Nah, kalau tadi kita fungsi x, maka di sini eh, kita menggunakan variabel t, yang dimana kita ketahui bahwa fungsi ini berhubungan antara eh, fungsi ini akan terus berhubungan dengan masalah waktu dan frekuensi. Nah, di sini terdapat dua fungsi, yaitu sama halnya seperti yang sebelumnya tentang tentang eh, fungsi dasar sinyal. Nah, di sini itu untuk komputasi FT sendiri dia dirumuskan dengan FT sama dengan A sin 2 pi F kali T. Nah, di sini sama kayak yang slide sebelumnya bahwa di sini ada satu gelombang sinus yang dirumuskan sebagai FT sama dengan A sin 2 pi 1/T dikali T. Jadi satu ini menandakan jumlah gelombangnya. Kemudian yang kedua di sini ada dua gelombang sinus yang dirumuskan sebagai FT sama dengan A sin 2 pi 2/T kali T. Kemudian yang ketiga ini ada tiga gelombang sinus yang dirumuskan dengan F kali FT sama dengan A sin 2 pi 3/T kali T. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk DFT. DFT atau biasa disebut dengan Discrete Fourier Transform. Tadi kan kita ketahui bahwa untuk komputasi daripada FFT atau DFT itu FFT jauh em, lebih lebih mudah atau lebih cepat pemrogramannya dibanding dengan DFT. Apa sih sebenarnya itu DFT? DFT merupakan penerapan dari Fourier, di mana sebuah sinyal sinus diasumsikan sebagai hasil penjumlahan sinyal fungsi cos dengan magnitud maksimum AN dan fungsi sin dengan magnitud maksimum atau Bn. Nah, untuk fungsinya itu dirumuskan Ft sama dengan A0 ditambah penjumlahan dari An cos 2 pi N per T kali T ditambah dengan Bn sin 2 pi N per T dikali T besar, T kecil. Nah, untuk tadi kita sudah bahas tentang DFT, selanjutnya kita akan membahas tentang FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, untuk FFT ini sendiri sudah tidak asing lagi ya. Jadi, mengapa FFT itu sangat cenderung lebih mudah atau lebih cepat dibanding dengan pemrograman menggunakan DFT? Yaitu eh, FFT itu cenderung bisa em, mem- membutuhkan waktu yang lebih singkat dibanding dengan DFT. Sehingga kita tidak membutuhkan waktu dan lebih efisien terhadap waktu untuk menyelesaikan suatu kasus atau komputasi matematis program. Nah,
Karena kalau umpamanya kita menggunakan DFT yang cenderung lebih lama waktunya, maka kita tentunya akan membutuhkan komputasi yang lebih mahal, gitu ya. Kemudian di sini itu untuk FFT itu membagi total nilai N menjadi dua kelompok sehingga masing-masing kelompok memiliki nilai N per dua sampel. Kemudian pada masing-masing kelompok dikerjakan menggunakan DFT sehingga jumlah perkalian lebih sedikit dan lebih cepat. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan FFT N sama dengan DFT dikali N per 2 ditambah DFT N eh, di per 2. Jadi bisa dibayangkan ya kalau umpamanya kita punya data, eh, kalau datanya jumlahnya itu 100 masih masih lumayan cepat. Tapi bagaimana jika kita mempunyai jumlah data yang sampai dengan puluhan ribu, maka kita tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian fungsi ini dapat disederhanakan eh, menjadi XK sama dengan jumlah X kali 2 R W RK N per 2 ditambah WKN jumlah X dikali 2R ditambah 1 W RK N per 2. Selanjutnya kita akan em, di sini kita akan mencoba salah satu tugas atau proyek yang saya diberikan, yaitu eh, cobalah membuat yang pertama itu kita akan merekam suara dengan memanggil, sebenarnya itu kita boleh memilih mau panggil mama atau nama dari ibu kita. Kemudian dari sinyal itu akan diambil 10 frekuensi terkuat. Yang kemudian yang kedua, setelah setelah kita merekam, maka setelah kita mengambil 10 frekuensi terkuat, kemudian kita akan mensuperposisikan untuk melihat apakah dari hasil superposisi itu kita akan mendapatkan kembali rekaman suara itu seperti semula. Kemudian jika jika kita tidak mendapatkan sinyal suara itu kembali, maka kita bisa menambahkan 20 atau maksimum 50 frekuensi jika suara itu tidak kembali. Tapi kalau umpamanya nanti hasilnya suaranya itu kembali, maka kita tidak perlu menambahkan frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke program, membuat programnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah em, membuat mount drive. Di sini karena saya itu merekamnya menggunakan Zoom, jadi saya itu memasukkan rekaman suaranya itu pada Google Drive saya, sehingga kita perlu mengkonekkan eh, Google Colab ini terhadap Google Drive saya. Jadi kita akan membuat coding eh, untuk fungsi import. Di sini kita akan import OS. Kemudian import OS di sini digunakan untuk interaksi dengan sistem operasi. Kemudian kita ini untuk untuk mengkonekkan dot- dot- kemudian
kita menyebutkan lokasi memanggil apa namanya drive kita untuk kemudian dapat dikonekkan kontak Google Drive. Kita coba running ya. Jadi sini tuh ada permintaan untuk connect to Google Drive. Bentar ini kayaknya masih error. Saya coba buat untuk komputasi pemanggilan dari Google Drive ya. Di sini itu saya sudah membuat codingan untuk pemanggilan dari Google Drive. Kemudian di sini ada coding untuk import galeri yang akan import library yang akan digunakan, di mana di sini ada import matplotlib, python at plt splt. Ini menunjukkan untuk mengimpor pustaka eh, dalam konteks untuk digunakan membuat plot atau grafik yang menampilkan data suara. Jadi fungsi ini itu untuk menampilkan data suara nanti. Kemudian di sini ada import NumPy dan import wave. Import wave di sini ada import sinyalnya. Kemudian di sini eh, ada fungsi untuk eh, memanggil. Di sini tuh ada fungsi untuk memanggil di mana lokasi lokasi daripada kita menyimpan rekamannya di Google Drive. Sehingga ketika di running, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi di sini saya eh, rekamannya itu memanggil mama, bukan memanggil nama, tapi mama. Selanjutnya, sini dapat kita lihat bahwa ada komputasi untuk menghitung jumlah sampel keseluruhan kita. Jadi di sini hasilnya itu saya memiliki 32.000 eh, atau 32 kilohertz sampel. Nah, selanjutnya dapat dilihat di sini untuk gambar daripada sinyal suara saya. Sini dapat lihat. Kemudian selanjutnya kita akan di sini kan karena sinyal suaranya sudah dimasukkan, maka kita perlu untuk melakukan FFT. Nah, karena berhubung laptop saya itu running FFT-nya lumayan lama, jadi di sini saya akan langsung menampilkan hasil dari FFT. Sebelum itu kita harus membahas tentang di sini tuh ada codingan FFT-nya. Jadi di sini itu menggambarkan atau menerangkan eh, fungsi daripada FFT tadi yang telah kita bahas sebelumnya, di mana WNP EXP 1 dikali 1/2 dikali 2 NP dikali Pi di per N sampel. Berarti N sampel sini adalah jumlah sampelnya. Jadi jumlah sampel kita tadi adalah
eh, 32 ribu Hertz. Nah, di sini untuk fungsinya, fungsi daripada FFT-nya ini untuk hasilnya yaitu sinyalnya seperti ini. Jadi saya coba akan pindahkan. Jadi untuk bentuk hasil daripada FFT-nya itu seperti ini. Ya. Jadi nanti dari sinyal FFT ini kita akan superposisikan mengambil 10 sampel 10 peak paling paling besar. Nah, untuk hasil daripada FFT-nya tadi kan ini FFT-nya, hasil daripada FFT. Kemudian selanjutnya itu kita eh, di sini merupakan fungsi untuk menampilkan 10 frekuensi paling besar. Jadi kita mendapatkan 10 frekuensi paling besar di sini. Ada frekuensi 1 sampai dengan frekuensi 10. Jadi untuk hasilnya dapat dilihat pada ini. Ini jumlah hasilnya. Jumlah 10 sampelnya. Sehingga selanjutnya itu kita perlu untuk setelah kita mendapatkan 10 frekuensi teratas tadi, maka kemudian kita akan mengplot untuk kemudian kita apakah bisa dari sinyal itu kembali menjadi sinyal suara seperti yang kita inginkan. Jadi di sini disuperposisikan dulu untuk sinyal sinyal hasil dari 10 frekuensi ini disuperposisikan dulu jadi 10 gelombang. Jadi di sini ada fungsinya kita dengan NS itu adalah jumlah sampel dengan 32 ribu. Kemudian di sini untuk delta T-nya saya pakai 0,08 untuk selisih waktu sampel. Kemudian untuk FS-nya itu atau frekuensi sampelnya itu saya pakai 0,5 di per delta T. Selanjutnya di sini tuh saya memasukkan hasil daripada 10 pengukuran sampel ini dan di mana ini adalah nilai amplitudonya saya sesuaikan hasil daripada komputasi yang tadi. Kemudian yang ini itu adalah frekuensi yang dihasilkan di atas ini. Jadi frekuensinya ini semua sampai dengan frekuensi 10. Sehingga kemudian setelah hasil daripada disoproposisikan dari 10 sampel itu, maka bentuknya seperti ini. Gitu. Seperti ini. Mungkin kita dapat lihat. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil superposisi dari 10 sampel itu, maka kita perlu soal berikutnya itu kasusnya kita harus menambahkan noise. Kita bebas mau menambahkan noise seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan noise untuk menambahkan eh, noise pada sebelum sebelum kita menambahkan noise, maka di sini ada codingan untuk menampilkan atau mengimport dari data sinyal ini menjadi audio sehingga kita bisa mengetahui hasil daripada sinyal ini apakah kembali ke bentuk rekaman semula atau tidak. Jadi setelah saya melihat hasilnya, maka di situ eh, hasilnya itu tidak bagus karena kemungkinan saya juga sudah mencoba untuk menambahkan 10 hingga 20 hingga 50 Hz untuk apabila rekaman suaranya itu bisa kembali, tapi karena jumlah data kita tadi adalah 32 ribu ya. Jadi untuk menambahkan dengan untuk menambahkan frekuensi sekecil bisa dibilang kecil yaitu 20 hingga 50 Hz, maka tentunya tidak akan berpengaruh, sangat tidak akan berpengaruh terhadap bentuk sinyal itu sendiri. Sehingga hasil yang saya lihat itu belum kembali seperti sinyal semula. Kemudian di sini itu adalah fungsi untuk menyimpan atau mengkonversi dari sinyal
dari sinyal superposisi ini menjadi sinyal audio. Nah, di sini tuh ada keterangan untuk nama filenya. Kemudian ini tuh ada tempat penyimpanan filenya dari Google Drive. Nah, selanjutnya dari hasil itu, maka kita akan perlu untuk eh, di disuperposisikan lagi. Tidak, di hasil dari superposisi ini, maka kita akan menambahkan sinyal noise. Nah, hasilnya itu di sini saya menambahkan dua gelombang noise, di mana untuk amplitudenya sendiri saya memasukkan di sini untuk nilai amplitudo yang lebih besar daripada 10 frekuensi yang telah dihasilkan di atas. Lebih besar daripada ini rata-rata 4.4 4.4 4.3. Jadi saya di sini sengaja untuk random memasukkan dengan nilai 5. Jadi untuk untuk frekuensinya sendiri saya mengambil frekuensi di atas daripada yang dihasilkan oleh 10 frekuensi terbesar tadi. Jadi hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk kasus berikutnya, setelah kita menambahkan noise, nah di ini tuh ini hasil daripada superposisi ya. Jadi hasil dari noise itu kemudian kita akan nanti saya akan simpan videonya di belakang untuk hasil daripada sharing ke teman saya tentang untuk menebak bagaimana apakah kira-kira jumlah eh, rentan frekuensi yang dihasilkan itu sama atau tidak, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas tentang sinyal EKG, tentang EKG. Nah, EKG seperti yang kita ketahui bahwa EKG atau biasa disebut dengan elektrokardiogram ya, elektrokardiogram. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, sebelum kita melangkah ke pembahasan tentang eh, elektrokardiogram, maka kita di sini mempunyai tiga topik yang akan kita bahas. Yang pertama, jalur konduksi jantung, kemudian yang kedua morfologi jantung, morfologi atrium, kemudian yang ketiga itu bagaimana cara membaca sinyal daripada EKG. Selanjutnya, sebelum kita membahas ketiga topik tadi, maka kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah grafik yang dibuat oleh sebuah elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu, yang kemudian ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus jantung. Kemudian jantung normal itu memiliki impuls yang muncul dari simpul A atau SA node, kemudian dihantarkan ke simpul AV atau biasa disebut AV node dan menuju ke serabut Purkinje. Perjalanan impuls ini yang kemudian akan direkam oleh EKG itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gambar jantung dan di sini ada untuk menentukan sini tuh ada gelombang PQRS. Nah, sebagaimana kita ketahui yang pencetus pertama untuk jalur konduksi jantung yaitu dari SA node. SA node di sini akan memberikan efek depolarisasi pada atrium sehingga menghasilkan gambar gelombang P ini. Jadi dari SA node akan depolarisasi pada atrium sehingga terbentuklah gelombang P ini. Kemudian impuls akan diteruskan ke AV node. AV node ini yang akan memberikan gambaran eh, isoelektrik yang kemudian akan diteruskan ke bundle of His. Bundle of His pada kedua bundle of His ini kan memiliki dua percabangan yang biasa kita sebut dengan right bundle branch dan left bundle branch. Sehingga dari hasil pengukuran atau hasil dari konduktivitas jantung ini maka akan membentuk sinyal PQRS kompleks. Nah, impuls awal dengan noda SA, depolarisasi atrium, kemudian diteruskan ke AV nodes, kemudian mengalami depolarisasi ventrikel. Nah,
Selanjutnya di sini ada poin untuk morfologi jantung, morfologi atrium. Nah, yang pertama itu di sini kita yang bagian nomor satu ini adalah kita mempunyai gelombang P. Gelombang P di sini merupakan hasil daripada depolarisasi atrium. Kemudian yang kedua, kita memiliki yang disebut dengan interval PR. Interval PR di sini adalah periode antara awal mula depolarisasi atrium hingga awal depolarisasi ventricles. Sangat ditentukan oleh fungsi nodus AV. Kemudian selanjutnya di nomor 3 ini adalah gelombang eh, QRS kompleks. QRS kompleks ini merupakan hasil dari depolarisasi ventrikel. Selanjutnya untuk interval yang ditunjukkan pada nomor 4 ini adalah biasa disebut dengan interval QT yang merupakan keseluruhan depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Selanjutnya nomor 5 ini menunjukkan segmen ST yang yaitu interval antara depolarisasi dan repolarisasi ventrikel. Selanjutnya untuk bagian 6 ini adalah gelombang P. Gelombang P itu merupakan hasil daripada repolarisasi ventrikel. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kemudian cara pembacaan daripada sinyal EKG itu sendiri? Sebenarnya ada umumnya itu ada 8 cara. 8 cara. eh, Sebenarnya masing-masing orang itu berbeda cara pembacaannya. Hanya saja secara prinsip sama. Keseluruhan cara itu prinsipnya sama. Nah, di sini saya akan membahas dua cara pembacaan EKG. Yang pertama adalah irama sinus dan pembacaan EKG berdasarkan heart rate. Apa itu irama sinus? Irama sinus itu terjadi apabila munculnya gelombang P yang diikuti dengan gelombang QRS kompleks. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi, P, gelombang P itu yang diikuti dengan gelombang QRS kompleks. Kemudian di sini umumnya orang itu kalau mau menganalisis tentang sinyal EKG, maka kita perlu membutuhkan biasanya tuh kita menggunakan hasil sinyal daripada lead 2 EKG. Kenapa lead 2 EKG? Eh, karena lead 2 ini merupakan arah jantung paling optimal di antara lead-lead yang lain. Nah, di sini itu kita dapat lihat bahwa gelombang P, gelombang P ini diikuti dengan QRS kompleks. Jadi untuk interval masing-masing gelombang juga puncak gelombangnya itu sama ya. Selanjutnya, bagaimana kemudian ketika irama itu bukan sinus, maka yang pertama itu kita bisa lihat di sini bahwa tadi kan syarat untuk sinus itu ketika munculnya gelombang P yang diikuti dengan gelombang QRS kompleks, maka di sini untuk gelombang gelombang yang dihasilkan di sini atau biasa disebut dengan junctional rhythm, di sini tuh tidak muncul gelombang P di awal, tetapi munculnya itu setelah gelombang QRS. Nah, sehingga syarat untuk bukan syarat terbentuknya, tapi syarat tanda bahwa gelombang ini biasa disebut dengan junctional rhythm adalah yang pertama itu P bisa atau tidak ada atau bisa terbalik terhadap QRS. Nah, di sini kita dapat lihat kan bahwa gelombang P itu muncul setelah gelombang QRS. Selanjutnya kita lihat juga bahwa di sini gelombang QRS-nya itu sempit ya. Selanjutnya yang kedua itu untuk jenis ventriculum rhythm. Ventriculum rhythm di sini kita bisa lihat bahwa di sini tidak terdapat gelombang P ya. Dan kondisi di mana sinyal QRS-nya juga sangat lebar. Nah, untuk syarat dari ventriculum rhythm ini menunjukkan bahwa P tidak ada dan QRS-nya itu melebar. Selanjutnya, dari gelombang ini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu gelombang P-nya antara muncul dan tidak ya sepertinya. Jadi di sini itu tidak ada gelombang P. Kemudian yang kedua itu sinyal daripada QRS kompleksnya itu sempit. Jadi kalau kita mau bedakan dari sinyal yang ini kan jelas beda ya. Untuk
sinyal normal EKG sebenarnya. Tapi kalau di sini tuh eh, QRS itu sempit, kemudian ini biasa disebut irregular. Irregular itu nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, sebenarnya irregular yang dimaksud ini kondisi ketika puncak antara puncak satu dan puncak dua ataupun puncak dua terhadap puncak selanjutnya itu tidak sama. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk antara puncak pertama dan puncak kedua ukurannya itu dengan puncak ketiga dan puncak keempat itu beda. Untuk cara perhitungannya kita akan membahas ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk yang kedua itu untuk bagaimana kemudian kita akan mengukur dengan pengukuran heart rate. Yang pertama itu heart rate sendiri terbagi menjadi dua cara. Yang pertama reguler. Reguler di sini kita akan bahas bahwa reguler itu syaratnya bahwa jarak antara R ke R atau puncak ke puncak R ini harus relatif sama. Sehingga terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama itu cara mengukurnya yaitu dengan rumus 300 dibagi dengan kotak besar. Kemudian yang kedua itu 1.500 dibagi dengan kotak kecil untuk menentukan jarak R ke R itu relatif sama atau tidak. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa eh, jarak antara peak peak daripada sinyal R dan R1 dan R2 di sini relatif sama. Dan bagaimana kita akan menghitung, membuktikan? Di sini ada 300 dibagi dengan kotak besar. Kotak besar yang dimaksud adalah kotak besar yang ini, ya. Jadi di sini ada 4. Jadi di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4. Jadi eh, 300 dibagi 4 sama dengan 75 kali per menit atau 75 beats per menit. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini yang kedua, eh, kita menggunakan rumus 1.500 dibagi dengan kotak kecil. Mana yang dimaksud dengan kotak kecil? Kotak kecil adalah kotak-kotak yang berada di dalam kotak besar ini. Jadi jumlahnya satu kotak itu adalah 22 kotak kecil. Jadi di sini 1.500 1.500 dibagi dengan 22 maka dapat dihasilkan 70 kali per menit atau 70 beats per menit. Selanjutnya kita akan membahas tentang irregular. Irregular di sini em, menggunakan rumus untuk cara perhitungannya itu dengan jumlah R dalam 6 detik. Jumlah R dalam 6 detik. Jadi 6 detik dikali jumlah R dalam 6 detik atau 30 kotak besar dikali dengan 10. Jadi untuk menentukan 6 detik ini maka kita harus menghitung sebanyak 30 kotak besar. Jadi kita bisa lihat dalam eh, di layar ini bahwa sinyal EKG ini untuk puncak R1, R2 dan selanjutnya itu tidak sama ya. Jadi ini menandakan bahwa memang sinyal ini adalah sinyal irregular. Jadi mm, kemudian bagaimana kita menjalankan rumus ini? Jadi di sini ada 1 sampai dengan 6 second. Jadi rumusnya kan 6 detik. Maka di sini jumlah R dalam 6 detik atau 30 kotak besar dikali dengan 10, maka 17 dikali 10. Dari mana 17 ini? 17 ini adalah kita harus menghitung jumlah 1 second ini antara second pertama sampai dengan second ke-6 ini ada sebanyak 17 kotak besar ya, kotak besar seperti ini sehingga menghasilkan sebesar 170 kali per menit atau 170 bp. Mungkin untuk tentang EKG cukup sekian yang saya bahas. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk sharing sinyal saya kepada teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Aura Dinda dan Kak Erimelka akan saling mengkoreksi hasil ekstrak dari frekuensi dan amplitudo dari posisi audio yang telah kami beri noise. Jadi di sini terdapat 10 frekuensi dan amplitudo yang telah saya ekstrak. Eh, apakah sudah benar? Iya, benar. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya stop share dulu. Jadi di sini ada hasil dari ekstrak frekuensi dan amplitude untuk dari sinyal aura. Apakah sudah benar untuk frekuensi dan amplitudonya? Sudah benar. Baik, terima kasih. Mungkin eh, itu saja untuk sharing kami berdua tentang hasil ekstrak dari frekuensi dan amplitude sinyal kami berdua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.